Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kembali di konten kita ngaji kitab Fathul Qorib. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Ya, sebelumnya ini saya akan mengamalkan satu kesunahan, yaitu siwak ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Fatihah. Kita kirimkan kepada masyayikh dan musonif kita, mudah-mudahan kita semuanya wasilah Fatihah yang selalu kita kirimkan, kita mendapatkan kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Wa ila hadratil jami'il masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina khususana hadratil Syekh Hamdan Ma'mun wa Syekh Maimun Zubair wa ali baitihim al-kiram. Nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim wa khususan hadratil jami'il musannifin al-kutub khususan hadratil Syekh Muhammad Na'u bin Umar Al-Jabi wa khususan hadratil Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususan hadratil Syekh Abi Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahumullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay sunanul wudu'i asyaratu asya'a. Sunah-sunah wudu ada 10 ya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah di permulaan. Bismillah atau sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Misal kita lupa di awal, maka bisa baca basmalah di pertengahan dengan ditambahi Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Yang kedua ghusl kafain ya, yaitu membasuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan. Hati bismillah terus basuh itu sampai sini ya, gitu ya. Nah, kalau misal wadahnya wadah air yang tempat wudhu kita itu nggak ada 2 kolah, nah ini jangan langsung kita masukkan ya. Kalau kita nggak yakin tangan kita ini suci gitu, jadi disiram dulu, dibasuh dulu, ambilkan pakai gayung gitu. Tapi kalau yakin suci nggak masalah gitu. Nah kemudian setelah itu wal madmadatu ya, yaitu kumur-kumur ba'da ghusl kaffain. Nanti setelah kita basuh telapak tangan sampai pergelangan, terus kemudian kumur. Wa yasulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma' fil fami sawa'un adarahu fihi wa majahu amla. Intinya kumur-kumur ini syukur dimasukkan ya, terus dikumur-kumur dimuntahkan, itu yang lebih baik. Atau misal enggak dimasuk dan misal pas aus ketelan sekali, ini juga dapat kesunahan. Fa'in aroda al-akmal majah, jadi kalau misal pengen kesempurnaan ya dibuang kembali. Nah setelah kumur-kumur wal istinsyaku, nisab air ya, nisab air menggunakan hidung. Sampai sini nih afdolnya ya, batang hidung ba'dal madmadati. Wa yahsulu as-sunnati fihi bidkhalil ma'i fil anfi sawa'un jadabahu binafasihi ila khoya syaimihi wa natharahu amla. Jadi yang paling afdol ya, kita masukkan air di hidung, hisab ya dengan napas sampai ke sini ya, ke sini batang hidung, terus digebreskan. Nah itu bahasa Jawanya. Ya tamat matu min kullin minha thumma istansyaku afdhu min al-fasli bainahuma. Nah, kemudian kalau kita kumur-kumur itu digabung dengan ngisep air ke hidung, itu digabung lebih afdal. Jadi set ini airnya nyawu lagi, set sini lagi, satu lagi, set set, nah ini lebih afdal gitu. Ada banyak cara, tapi seperti itu sudah afdal. Kemudian setelah itu
Yang menjadi kesunahan juga ketika kita ngusap bagian kepala, itu kan tadi kemarin kita bahas cukup sini cukup ya kan, sebagian kepala. Ini lebih afdolnya semuanya ya. Biba'din khilmatan itu isti'abur ra'si bil mashi. Mamasum ba'di ra'si fawajibun kama sabaqa. Nah, jadi caranya begini. Jadi ini ya, jempolnya taruh sini di pilingan sini ya. Nah, ini air, kita ambil air terus ini set, terus balik lagi. Nah, itu diulang sampai 3 kali. Ini afdolnya seperti itu, sunnah. Nah, kemudian setelah itu adalah amasu jamil udunain zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Nah, jadi selanjutnya sunnahnya itu kalau kita pas usap telinga ya, usap telinga ini, telinga itu bahasanya ngusap. Jadi ngusap itu maksudnya airnya nggak digebyur gini, bukan. Jadi kita ambil air gini. Ini ada caranya ya, caranya gini saudara-saudara. Jadi jempolnya di luar sini ya. Nah, ini telunjuk kita di sini. Nah, kemudian sini itu diratain sini, pokoknya semua salah-salah diginiin terus gini. Nah, gitu. Ini terus setelah itu gini nih ya, artinya ditempelkan gitu ya. Ini ambil lagi air, nah itu sampai 3 kali. Ini sunnah. Nah, kemudian jadi setelah gini ya kan, tsumma yalsaku kafaihi wa huma mablutan wa huwa mablu latani bil udunain istidharon. Jadi gini maksudnya, setelah udah terus ditempelkan gini nih ya, tempelkan gini, ambil lagi ini ya kan, segini, tempelkan lagi. Ini 3 kali. Ini sunnah begitu. Nah, setelah itu wa takhlilul lihiyati al kitsati minar rajuli. Jadi jenggot ya, rambut yang tumbuh di sini atau di sini. Ini kan kemarin hukumnya dibagi 2. Ketika tebal artinya lawan bicara kita nggak bisa melihat kulit dalamnya, ini berarti tebal, maka cukup wajibnya dibasuh zahirnya saja itu. Tapi kalau misal tipis artinya masih kelihatan salah-salahnya, itu berarti tipis. Nah, berarti harus dibasuh luar dan dalamnya gitu. Nah, ini kita bahas sunnahnya. Nah, sunnahnya ini tebal ya kan, wajibnya zahir. Nah, sunnahnya tuh enggak. Kalau kita mau bahas sunnahnya, kita pengen dapat sunnahnya, maka disela-selani takhlil lihiyat al-kitsati, disela-selani. Nah, dari belakang, dari bawah maksudnya gini. Waqt takhlilu asabil yadain. Nah, pokoknya gini, ayat khula ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihiyah. Gini masukkan. Nah, dia selasakan gini. Dah, seperti itu. Kemudian kesunahan lagi wa takhlilu asabil yadain. Nah, kita nyala-nyalani juga ya, yaitu jari-jari tangan, kedua tangan dan jari-jari kaki. Kita kan basuh tangan nih cukup ya. Nah, artinya kalau sampai digosok ini juga sunnah. Nah, terus pas jari-jarinya juga disela-selani, ini sunnah. Terus masuk tangan. Jadi kita dapat kesunahan, pahalanya tambah banyak nih. Nah, terus pas kakinya juga begitu ya, kaki juga disela-selani. Nah, ini kalau kaki ada teorinya, ada caranya. Ini caranya gini, diawali dari kaki kanan, dari kelingking ya, kelingking jari-jari kaki. Nah, nyela-nyelani itu menggunakan ini, menggunakan kelingking tangan kiri gitu ya. Nah, mulainya di kaki kanan, di kelingkingnya, nanti diselani ini anggap aja kaki ya, anggap aja ini kaki, mohon maaf, kaki. Nah, mulainya di kelingkingnya ini. Nah, ini menggunakan ini tangan ya, tangan kiri dari kelingking tangan kiri. Nah, ini kaki nih ya, kaki anggap aja. Kita mulai di kelingking yang
kiri dari kaki, set 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 set. Nah terus dari jempol, terus setelah itu udah yang kanan, baru yang kaki kiri. Nah anggap aja ini kaki kiri. Nah terus nyelani di jempolnya, dari jempol set 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 set. Nah berakhir di kelingking di kaki yang kiri. Itu paham ya insya Allah. Nah itu hukumnya sunnah, kecuali air itu kalau misal nggak di sela-sela ini nggak masuk misal. Nah ini wajib nyala-nyalainya. Tapi pengecualian kalau saking rapetnya sehingga kalau misal dibelah itu malah menyakitkan, ini tidak harus di sela-sela ini gitu. Nah kemudian mendahulukan kanan daripada kiri ini juga sunnah. Mendahulukan kanan terus kiri itu hukumnya sunnah. Semuanya yang kita kanan dulu baru kiri ya, ini enggak termasuk fardu aslinya, cuman ini adalah aliyak yang lebih patuh. Jadi kanan dulu baru kiri, kaki juga kanan dulu baru kiri gitu. Tapi kalau telinga ya, sini ada penjelasannya. Kalau telinga itu termasuk kedua anggota yang mudah untuk dibasuh bersamaan. Berarti itu nggak harus dipisah, kanan dulu terus kiri, enggak, bareng aja. Seperti pipi ini juga, itu enggak kanan dulu terus enggak gitu ya. Terus kedua telapak tangan juga ya, enggak kan, enggak gabung aja. Kedua telinga juga sama gitu. Nah kemudian setelah itu adalah watoharatu salasan, 3 kali ya, diulang 3 kali. Terus mualah. Nah, mualah itu maksudnya antara basuhan anggota satu dengan anggota setelahnya ini enggak ada jeda yang lama. Tafriqun katsir, ada jeda yang lama. Enaknya gitu ya. Jadi kita lanjut itu. Nah, basuh ini. Kalau urutan itu kan beda, urutan tuh habis ini terus ini gitu ya. Kalau mualah itu enggak, mualah itu istilahnya tuh enggak ada jeda yang lama antara anggota badan satu ke anggota badan yang lain gitu. Nah kemudian ini ada pengecualian kalau misal orang-orang yang hadasnya itu langgeng ya, beser, itu mualah jadi wajib ya, mualah jadi wajib. Bahkan yang lain-lainnya tuh yang biasanya itu enggak wajib jadi wajib ya. Jadi kalau ini orang beser atau orangnya istihadah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi yang wajib itu ya di sini nanti jadi antara gini loh, maksudnya wudunya itu pas masuk waktu itu satu wajib itu kan kalau orang beser maupun istihadah ya kan. Yang kedua ketika wudu ya kan, antara anggota satu dengan anggota yang lain ya, itu harus mualah. Mualah itu artinya enggak ada jeda yang lama. Kalau kita itu kan kalau enggak beser, enggak ada hadas yang langgeng, itu kan sunnah itu hukumnya. Yang wajib kan tertibnya. Itu kalau orang punya hadas langgeng itu harus mualah. Terus setelah wudhu juga langsung ke sholat itu juga nggak boleh jeda lama gitu, nggak boleh ada jeda lama, itu harus sholat juga, terkecuali dia itu nunggu jamaah, ini beda, boleh gitu. Tapi kalau untuk sekedar ada jeda yang ada hajat yang lain, nah ini nggak boleh, dia harus runtut itu semuanya seperti itu. Nah kemudian setelah itu di sini banyak lagi sebetulnya kesunahan yang disebutkan. Contoh ada istilah itolatul hurrati wa tahjil gitu ya. Jadi kita ketika basuh tangan ini dilebihkan sampai sini gitu ya, tangan lebihkan sampai sini, kaki sampai betis, ini sunnah gitu ya. Terus kalau ini sampai sini
Ini meskipun sunnah, tapi kalau kita belajar yang kemarin, nah ini jadi wajib ya. Tapi ini dapat fadilah daripada hurratul muhajjalin gitu kan. Jadi orang-orang di hari kiamat itu nanti akan mendapatkan sinar ya, sinar yang terang. Itu orang yang wudu yang ketika basuhannya itu dilebihkan dari fardunya. Nah ini sini, kalau kaki sampai betis, wajah sampai sini nih. Nah itu. Nah kemudian ada lagi fatarkul isti'anah bisobi. Jadi kalau kasih badah wudhu itu jangan kita itu minta tolong. Ini hukumnya makruh. Nah, dalam kita ibadah masa kok ada yang layani gitu ya, kecuali mang darurat gitu. Kemudian ada lagi selanjutnya di sini banyak pokoknya banyak, intinya untuk awal yang kita bahas seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti itu. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.